Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifatus Salma dari kelas 10 MIPA 2. Saya sekolah di SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Dalam video ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan tema dongeng kerajaan Hindu-Buddha yang berjudul Sumpah Palapa. Kita langsung mulai ke inti ceritanya. Selamat menonton. Kerajaan Majapahit didirikan dan dipimpin oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 hingga 1308. Hingga akhirnya Raden Wijaya wafat, pemerintahan kerajaan Majapahit digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Jayanegara. Selama pemerintahan Prabu Jayanegara, kerajaan Majapahit banyak mengalami pemberontakan. Salah satunya pemberontakan Kuti. Selama masa pemberontakan, kerajaan Majapahit sangat kacau. Hingga akhirnya Prabu Jayanegara memanggil Patih Gajah Mada. Prabu Jayanegara bertanya kepada Gajah Mada, "Apa yang harus kita lakukan, Patih?" Patih Gajah Mada memberikan alternatif paling aman kepada Prabu Jayanegara untuk mengungsi di sebuah desa Bendet. Patih Gajah Mada memberikan alternatif paling aman kepada Prabu Jayanegara untuk mengungsi di sebuah desa Bedender. Desa Bedender merupakan salah satu desa yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit. Letak desa Bedender jauh dari kota pusat kerajaan Majapahit. Di situ juga Patih Gajah Mada mengatur siasat perang untuk menyelesaikan pemberontakan Kuti. Siasat yang dipakai Gajah Mada berhasil dan Majapahit dapat direbut kembali. Setelah menyelesaikan pemberontakan Kuti, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan. Pada tahun 1328, Prabu Jayanegara wafat dan digantikan oleh putrinya yang bernama Tribuana Tunggadewi Jayawinuwardani sebagai Ratu Majapahit. Walaupun kerajaan Majapahit sudah dipimpin oleh putrinya Prabu Jayanegara, kerajaan Majapahit tidak luput dari yang namanya pemberontakan. Pemberontakan yang paling besar adalah pemberontakan Sadeng. Selama pasukan Majapahit di bawah pimpinan Patih Majapahit yang sangat kuat, pemberontakan ini pun dapat ditumpas. Hingga akhirnya Ratu Tribuana Tunggadewi menaikkan pangkat Gajah Mada menjadi Mahapati Gajah Mada. Pada saat Ratu Tribuana Tunggadewi menaikkan pangkat kepada Patih Gajah Mada, Patih Gajah Mada meminta sesuatu hal, yaitu ingin mengucapkan sebuah sumpah palapa. "Saya bersumpah sebelum saya bisa menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kerajaan Majapahit, saya tidak akan makan buah palapa." Sumpah ini memiliki arti bahwa Mahapati Gajah Mada tidak akan menikmati duniawi sebelum ia menyatukan seluruh Nusantara. Pada waktu itu, banyak yang meragukan sumpah Mahapati Gajah Mada hanyalah suatu kesombongan belaka. Sumpah Mahapati hanyalah sebuah kesombongan. Setelah itu, Mahapati akan segera menarik ucapannya kembali. Ucapan sinis itu keluar dari rak kembar dan rak banyak. Mendengar hal itu, Mahapati Gajah Mada tentunya merasa tersinggung. Ia membuktikan maju terus pantang mundur bahwa sumpahnya adalah benar-benar sumpah. "Mulai detik ini akan kubuktikan." Di kalangan penduduk Majapahit,
terdengar pembicaraan tentang mengenai pengganti Ratu Tribuana Tunggadewi. Tak lama lagi Sri Baginda Ratu akan lengser ke Prabon, Bu, kata Pak Jaya, salah satu masyarakat kerajaan Majapahit kepada istrinya. Pada tahun 1350, Sri Baginda Ratu Tribuana Tunggadewi lengser dan digantikan oleh putranya Hayam Wuruk. Saat penobatan Hayam Wuruk tiba, Ratu Tribuana Tunggadewi duduk di singgasananya. Dengan tegapnya Hayam Wuruk berjalan menghampirinya dan bersujud di hadapannya. Terimalah tongkat ini untuk memimpin kerajaan Majapahit, ujar Tribuana Tunggadewi sambil memberikan tongkat kerajaan kepada Hayam Wuruk yang tengah bersujud di hadapannya. Hayam Wuruk segera menerima tongkat kerajaan itu dengan hati-hati. Setelah menerima tongkat itu, Hayam Wuruk membacakan sumpahnya sebagai pemimpin dalam memerintah kerajaan Majapahit, dan saat itulah Hayam Wuruk resmi menjadi raja kerajaan Majapahit. Pada saat kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, masyarakat kerajaan Majapahit menjadi hidup dengan makmur, dan kerajaan Majapahit dapat menyatukan seluruh Nusantara. Aku bangga kita dapat mempersatukan Nusantara, ujar Hayam Wuruk kepada Mahapati Gajah Mada. Namun Mahapati Gajah Mada merasa apa yang telah dicapai selama ini itu adalah pengorbanan dari seluruh penduduk kerajaan Majapahit, dan pengorbanan itu bukan hanya berasal dari dirinya ataupun dari ibunya Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi, tapi seluruh penduduk kerajaan Majapahit. Wilayah kerajaan Majapahit sangat luas, meliputi seluruh Nusantara, ditambah lagi dengan Semenanjung Malaya, Tumasik atau Singapura, lalu ada bagian selatan Filipina. Dibandingkan dengan negara Republik Indonesia yang sekarang, kemungkinan kerajaan Majapahit jauh lebih luas. Sekian, terima kasih dari video saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Alasan membuat saya video ini adalah untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.